Full margin, full margin, full margin, full margin. Ini benar-benar di Full margin, Masjidil full margin, Haram full ya. margin. Full margin, full margin, full margin. Melalui video ini saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengambil kesempatan untuk melakukan video dengan tujuan untuk konten doang, konten. Oh, konten doang. Tujuannya konten doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, langsung aja di subscribe dan juga loncengnya ditekan agar ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Pembahasan kali ini atau reaksi video kali ini mengenai adanya orang yang melakukan trading ya di dekat Ka'bah atau di sekitaran Ka'bah. Sebenarnya video ini udah cukup lama viralnya, saya baru sempat ngereaksi sekarang. Tapi gak apa-apa lah, kita reaksi sekarang sebagai edukasi aja. Oke, langsung aja coba kita simak videonya ya. Ini katanya full margin gitu. Full margin, full margin, full margin, full margin, full margin. Full margin. Full margin, full margin, full margin. Oh ya, ntar ini saya teringat dengan satu hal. Saya curhat dulu nih sebentar. Dulu waktu masih viral-viralnya Doni Salmanan dan Indra Kents, itu ada yang menghubungi saya untuk membuat video iklan atau mempromosikan hal-hal semacam ini di channel YouTube saya. Satu video itu katanya mau dibayar jutaan. Saya nggak tahu dia dapat nomor WA saya dari mana. Pokoknya dia ngehubungi saya tuh lewat WA. Tapi saya tolak karena saya kasihan dengan subscriber saya. Kalau saya mengiklankan seperti itu, takutnya nanti subscriber saya rugi gitu ya. Karena bagi saya hal seperti ini adalah judi ya. Sekali lagi ini pendapat saya. Bagi saya ini judi. Tapi kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, ya silahkan saja. Nah, setelah saya tolak iklannya beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian, tiba-tiba channel saya ada yang ngehack. Pas di jam 12 malamnya, tiba-tiba channel saya live streaming menayangkan orang Amerika yang podcast membahas tentang trading-trading gitu. Karena pihak YouTube menganggap saya menayangkan hal-hal yang sifatnya scammer ya, penipuan, akhirnya YouTube nge-banned channel saya. Tapi pada akhirnya saya minta banding ke pihak YouTube dan pihak YouTube menerima banding saya, hingga pada akhirnya channel saya dikembalikan lagi oleh pihak YouTube. Dan saya dapat informasi katanya sih yang nge-hack orang dari Rusia. Saya gak paham apakah orang Indonesia yang menyewa jasa hacker Rusia atau memang itu dari Rusia, entahlah. Tapi yang saya lihat juga channel-channel lain ya, bahkan channel-channel besar seperti channelnya Atta Halilintar, channelnya Denny Sumargos juga sama pernah kena hack dan tiba-tiba menayangkan ya kayak trading-trading gitulah. Ya resiko jadi YouTuber memang gitu guys ya. Oke, kita lanjut lagi nih reaksi video full margin katanya ya. Full margin, full margin, full margin, full margin. Ini benar-benar di Full margin, Masjidil full margin, Haram full ya. margin. Full margin, full margin, full margin. Ini beneran untung apa enggak nih? Full margin, full margin, full margin. Saya nggak paham ya masalah kayak gini. Full margin, full margin, full margin, full margin. Gini, margin, full margin. Profit, alhamdulillah, profit ya Allah, profit, alhamdulillah, masya Allah, profit full margin, masya Allah, alhamdulillah. Full margin. Ya, itu tadi videonya. Mungkin mas-masnya nggak tahu kali ya bahwa di masjid itu kita nggak boleh jual beli. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan agar orang-orang yang jual beli di masjid tidak dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah boleh makan dan minum, transaksi jual beli dalam masjid? Makan minum boleh, nggak ada masalah, gitu kan? Nabi SAW seringkali menjamu tamu di masjid, tidak ada masalah. Tapi jaga kebersihan tentunya, itu adabnya. Kemudian kalau jual beli nggak boleh haram. Nggak boleh dalam masjid jual beli, nggak boleh mengiklankan barang yang hilang. Itu harus diingatkan, tidak boleh. Boleh disampaikan misalnya secara umum saja, ya kalau ada yang kehilangan barang di sini. Tapi kalau diiklankan tadi ditemukan begini, begitu, begini dan segalanya, maka ini dilarang di dalam masjid. Itu ada hadis yang menjelaskan. Jual beli juga dilarang. Nabi SAW mengatakan siapa yang transaksi di masjid, maka doakanlah agar transaksinya tidak diberkahi. Mungkin nanti akan ada yang bilang, oh Ustadz Khalid Basalamah itu kan Ustadz Wahabi, makanya berkata seperti itu. Itulah di Indonesia kita tuh dikotak-kotakan ya, ini Wahabi, ini Aswaja, apalah inilah itulah. Padahal kita sama-sama Islam, tapi nggak apa-apa lah. Oke, saya tampilkan nih ada penjelasan dari Ustadz yang katanya dari Aswaja nih, lihat videonya. Apa hukum transaksi jual beli di masjid? La arbahallahu tijaratahu. Kalau ada orang jualan di masjid, kata Nabi, la arbahallahu tijaratahu. Ibu-ibu sore-sore wirid Yasin, ada yang bawa bakwan, ada yang bawa mukena, ada yang bawa jilbab. La arbahallahu tijaratahu. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jualannya. Yang dimaksud dengan masjid itu mana? Yang dipakai untuk sholat. Inilah masjid. Adapun pelataran, emperan,
maka itu tidak masjid. Jelas ya bahwa transaksi jual beli di masjid itu tidak boleh, teman-teman. Walaupun ada perbedaan pandangan ulama mengenai ketidakbolehannya, apakah ini menjadi haram ataukah menjadi makruh. Jadi ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang sebatas memakruhkan. Tapi intinya hadisnya jelas bahwa Rasulullah mendoakan atau mengajak kita untuk mendoakan orang-orang yang transaksi jual beli di masjid tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan keuntungan. Maka apa yang dilakukan oleh orang ini jelas sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Karena ya kita bisa lihat ini di dalam Masjidil Haram, bukan di luarnya loh ya. Ini di dalam Masjidil Haram dan kita bisa lihat bersama ini ada Ka'bah, di hadapannya Ka'bah. Kalau kita lihat aktivitasnya itu ada orang yang sedang berdoa, ada yang tawaf gitu ya. Ini orang-orang ada yang berdoa, ada yang sedang tawaf. Trading seperti ini kan termasuk transaksi jual beli juga. Bahkan lebih parahnya ada orang yang menganggap bahwa ini judi. Kalau seandainya memang benar ini judi, Allahu Akbar. Ya Allah, kebayang nggak Masjidil Haram dipakai buat main judi? Ya, tapi sekali lagi mungkin ini orang nggak paham ya, jadi melakukan hal tersebut di masjid. Orang tersebut sudah klarifikasi teman-teman di akun TikToknya. Coba kita lihat ya seperti apa klarifikasinya dan apa sebenarnya tujuan dari orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Celebes. Melalui video ini saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas viralnya video saya yang melakukan trading di pelataran Masjidil Haram atau di depan Ka'bah. Mungkin ini merupakan kesalahan saya karena kurangnya ilmu agama yang saya miliki. Jadi saya memohon maaf sebesar-besarnya. Jadi video ini saya buat pada saat selesai melakukan ibadah umroh atau tawaf. Nah, jadi biasanya orang yang sudah selesai melakukan tawaf atau berputar mengelilingi Ka'bah itu biasanya berkumpul sebelum pintu keluar, dan biasanya orang melakukan sholat 2 rakaat, foto-foto bersama, ataupun menghubungi video call para keluarga-keluarganya. Nah, di momen ini saya mengambil kesempatan untuk melakukan video dengan tujuan untuk konten doang. Konten doang. Tujuannya konten doang. Di momen ini saya mengambil kesempatan untuk melakukan video dengan tujuan untuk konten doang, konten semata, bukan tujuan untuk bertransaksi. Atas hilafnya perbuatan ini atau kesalahan yang saya buat ini, maka saya bermohon maaf sebesar-besarnya untuk ya, mau itu konten doang, mau itu beneran transaksi, tetap sebuah kesalahan dan beliau sudah meminta maaf ya. Semoga Allah maafkan atas kesalahannya. Ini menjadi pelajaran ya, termasuk bagi para mutawif atau pembimbing umroh. Ini perlu diperhatikan lagi lebih jauh jamaah-jamaahnya. Karena belakangan ini banyak video-video orang Indonesia yang viral di Masjidil Haram itu hal-hal yang sifatnya keburukan. Ada yang main game. Mau tahu nggak sekarang ini di Masjidil Haram sedang dihebohkan jemaah umroh main game di depan Ka'bah itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ampun, Bapak ini datang jauh-jauh dari Indonesia ngabisin ongkos puluhan juta, sesampainya di depan Ka'bah bukan yang berdoa di depan Ka'bah, ini malah main game. Padahal banyak jutaan umat muslim di Indonesia yang ingin datang ke Mekah tapi nggak mampu. Malah Bapak ini Allah mampukan untuk datang ke kota suci Mekah, bukannya berdoa malah main game. Ada yang silat juga di Masjidil Haram. Ya, saya rasa cukup dulu video kali ini. Intinya diingat baik-baik bahwa transaksi jual beli di masjid tidak diperbolehkan. Walaupun ada perbedaan pandangan ulama, ada yang mengharamkan, ada yang hanya memakruhkan, tetapi intinya kan jelas hadis Rasulullah SAW, orang yang transaksi jual beli di masjid itu tidak dapat keberkahan, maka sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.